menyampaikan agama dan budi pekerti dalam keadaan sehat walafiat, yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, ya tolong tempat duduknya dirapikan, ya duduknya di ini sudah sesuai dengan kelompok anak-anak ya. Oke, seperti biasa anak-anak, kita awali pembelajaran kali ini untuk diawali dengan pembacaan doa, ya, kemudian dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna yang dipimpin oleh ketua kelas, ya. Ketua kelas siapa? Oke, silakan. Sebagaimana yang pernah Pak sampaikan pada pertemuan yang akan datang, hari ini adalah materi terkait dengan perkembangan Islam di Indonesia. Kalian masih ingat materi apa yang kemarin kita
Sampaikan. Masih. Terkait dengan apa? Pernikahan Di dalam Islam. kira-kira adakah korelasi antara perkembangan Islam di Indonesia dengan pernikahan Islam di Indonesia? Ada. Mungkin siapa di antara kalian yang akan menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Pernikahan Islam harus sesuai ajaran Islam, maka sudah sangat logis Islam harus sudah berkembang di Indonesia karena mayoritas penganut agama di Indonesia beragama Islam. Oke, jawaban yang bagus sekali ya. Jadi karena Islam ini sebagai agama mayoritas di Indonesia, maka sudah logis dan sudah layak ketika ajaran Islam itu harus diterapkan di Indonesia. Meskipun ada agama lain yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk selanjutnya materi perkembangan Islam di Indonesia ini ya, Pak Ali perkenankan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Ya, perkembangan Islam di Indonesia ini nanti materi ini tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian nanti mengikuti proses pembelajaran pada hari ini, diharapkan peserta didik nanti mampu menelaah dan menganalisa proses masuknya Islam di Indonesia dengan antusias. Itu tujuan pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah kalian nanti melakukan menggali informasi ya melalui kegiatan kelompok nanti yang akan kami bagi kelompoknya, nanti peserta didik diharapkan mampu untuk menelaah ya bagaimana nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh yang ada dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia dengan penuh komunikatif. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran untuk perkembangan Islam di Indonesia nanti setelah kalian melakukan diskusi ya, kalian bisa menunjukkan sikap harmonisasi ya, sikap kerukunan di antara sesama ya dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh komunikatif. Itu ada 3 tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita pada kegiatan ini perlu Pak Ali sampaikan nanti peta konsepnya. Jadi nanti pembelajaran kali ini nanti ada 4 ada 4 peta konsep. Yaitu yang pertama adalah nanti kita bisa menelaah dan menganalisa proses perkembangan Islam di Indonesia. Ini nanti kalian bisa nanti melihat perkembangan Islam yang ada di Indonesia. Nanti bisa kalian perhatikan tayangan di slide yang ada di depan. Nah, ini termasuk ya tadi sudah saya sampaikan ya, ada nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh yang ada pada sejarah perkembangan Islam. Itu tayangan di depan itu foto apa anak-anak? Termasuk nanti yang akan kita bahas adalah kita bisa menganalisa nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh yang ada dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga, nanti kalian bisa menjelaskan ini terkait dengan metode atau cara dakwah ya dalam sejarah perkembangan di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia termasuk ada beberapa cara, yaitu diantaranya adalah perkawinan dan sebagainya. Nanti akan dibahas di masing-masing kelompok. Dan terakhir nanti kalian bisa menjelaskan ya atau bisa menunjukkan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam dan berdirinya gerakan pembaruan Islam yang ada di Indonesia, termasuk yang sampai eksis sampai sekarang ini ada organisasi sosial keagamaan, itu ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama. Oke. Untuk selanjutnya nanti Pak Ali bagi kelompok ya sesuai dengan nanti beberapa peta konsep yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti kami bagi 4 kelompok ya. Ini tempat duduknya sudah sesuai dengan kelompok ya? Kelompok
Islam di Indonesia. Ya, ini nanti kelompok 1 ya. Kelompok 1 siapa ketua kelompoknya? Karisma ya. Nanti tolong dikondisikan, didiskusikan termasuk siapa nanti yang dituju untuk sebagai presentatornya. Oke. Selanjutnya untuk kelompok 2. Kelompok 2 mana? Oke, kelompok 2 nanti Pak Ali sampaikan terkait dengan tugas metode atau cara masuknya Islam di Indonesia. Ya, itu diantaranya nanti ada beberapa metode atau cara ketika para wali atau mungkin para dakwah ya pendakwah itu menyampaikan Islam di Indonesia, termasuk ada perkawinan, ada perdagangan dan seterusnya. Ya, ketua kelompoknya siapa? Oke, nanti tolong Mas Esa ya dibagi siapa nanti yang bertugas untuk presentasi, siapa yang bertugas untuk merekam atau meresu. Ya, oke. Selanjutnya untuk kelompok 3, perhatikan. Kelompok 3 nanti bertugas untuk menyampaikan dengan ini. Menyampaikan nilai-nilai keteladanan tokoh. Ya. Nanti kita konsentrasi meskipun nanti untuk perkembangan Islam itu di Indonesia kan tidak hanya fokus di Pulau Jawa, ada di luar Jawa, ada Sumatera, Maluku, Sulawesi, Kalimantan. Tapi nanti saya berharap untuk kelompok ini hanya fokus di Jawa saja, karena di situ kalau di Jawa kan ada siapa yang menyebarkan? Wali Songo. Nah, itu nanti kalian konsentrasi di perannya Wali Songo itu saja ya. Untuk yang di luar Jawa, yaitu nanti kita akan sampaikan pada referensi nanti di akhir. Kemudian yang terakhir nanti kelompok 4 ya. Kelompok 4 nanti kita sampaikan terkait dengan ini. Ya, munculnya kerajaan Islam yang ada di Indonesia dan munculnya gerakan pembaruan yang ada di Indonesia. Ya, termasuk nanti kalian kaji kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia pertama kali. Ada yang tahu? Kerajaan Islam? Selain itu, Demak ya, Demak Bintoro ini adalah kerajaan yang pertama muncul di Indonesia. Termasuk nanti ada gerakan-gerakan pembaruan. Baik anak-anak, saya beri waktu 5-7 menit ya. Kalian untuk berdiskusi, nanti selesai diskusi ya, karena nanti di sini adalah medianya termasuk menggunakan internet ya, berarti nanti medianya ini alat elektronik yaitu berupa HP. Nanti kalian siapkan dan kalian bisa mencari referensi di HP-nya masing-masing ya. Bisa dimulai ya. Oke, kita beri waktu 5 menit sampai 7 menit dari sekarang. Kelompok 1 ada masalah? Tidak. HP-nya ada paketannya semuanya ya? Ya. Oke. Kelompok 2 ada yang perlu ditanyakan? Ya. Kelompok 3 ini ada paketannya? Ya udah tinggal dicari. Ada masalah kelompok 3? Ya. Kelompok 4? Tidak ada ya?
tinggal 1 menit. Oke, waktunya sudah habis anak-anak ya. Sebagaimana yang Pak Ali sampaikan tadi bahwa setiap kelompok nanti wajib untuk mempresentasikan hasil diskusi dari hasil kerja kelompok ya. Dimulai dari kelompok berapa? 1. Kelompok 1 ya. Siapa yang mau menyampaikan? Oh silakan berdiri memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 akan menyampaikan pembahasan materi mengenai beberapa teori masuknya Islam di Indonesia. Materi ini akan disampaikan oleh Pak Arifan. Oke. Kelompok 1 ada moderatornya ya. Ya. Nanti harapan berikutnya kelompok 1, 2, 3, 4 juga ada moderatornya ya. Ya. Silakan. Berdasarkan bukti temuan dan catatan sejarah, proses masuknya Islam ke Indonesia memiliki beberapa teori sebagai berikut. 1. Teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia melalui wilayah-wilayah di anak benua India seperti Gujarat, Bengali, dan Malabar. Pendapat ini didasarkan pada temuan nisan-nisan kuburan di beberapa wilayah di Indonesia yang dibuat dan dibawa langsung dari kota Gujarat. 2. Teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Persia. Teori ini dicetuskan oleh Husain Diningrat, seorang sejarawan yang berasal dari Banten. Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam Indonesia. 3. Teori Arab atau Mekah. Berdasarkan teori Arab, Islam di Nusantara bukan berasal dari Gujarat atau Persia, melainkan langsung dari Arab, yaitu Mekah dan Madinah pada abad 7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Rahmat Islam bagi negara Indonesia atau Nusantara, menurut Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum tarikh Masehi. Oke, Terima kasih. dah selesai ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, harapannya nanti gini anak-anak untuk kelompok 2, 3, dan 4. Jadi nanti presentasinya itu diharapkan kalian sudah menguasai. Ya, jangan ada terkesan kalian membaca. Oke, sebelum mungkin moderator. Baik, terima kasih. Apabila ada pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan, dipersilahkan. Saya mewakili kelompok 3 akan bertanya. Berdiri nak. Saya mewakili kelompok 3 akan bertanya. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan Islam dapat diterima di Indonesia. Baik, Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Faktor-faktor yang menyebabkan Islam bisa dengan mudah diterima di Indonesia. Dari moderator mungkin. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Mas Akhil. Oke. Yang menjadi faktor utama penyebab agama Islam bisa diterima di Indonesia antara lain: 1. Dalam agama Islam tidak ada sistem kasta. 2. Syarat seorang jika ingin masuk ke Islam cukup mengucapkan syahadat yang dibantu oleh tokoh agama. 3. Dan yang terakhir adalah penyebaran agama Islam dilakukan secara damai. Oke. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan. Demikian yang dapat disampaikan. Pertanyaan jawaban itu gimana? Sudah bisa diterima? Ya. Oke, terima kasih ya. Silakan kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya saya beri waktu kelompok 3 ya. Kelompok 3. Silakan siapa yang mau menyampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam
Ini ada pertanyaan dari kelompok 1, dengan cara apa Sunan Kudus memberikan apa? Mendekati masyarakat menjadi kebutuhan mereka. Iya. Ada yang bisa menjawab kelompok ini? Oke. Saya dari Bukit menjawab pertanyaan di kelompok 1, Ya. yaitu mengajarkan alat-alat perorangan, kerajinan emas, membuat kain pusaka dan lain sebagainya. Oke. Kita beri aplaus untuk kelompok 3 dan kelompok 1. Oke. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ada korelasinya antara pertanyaan kelompok 1 dengan jawaban kelompok 3. Jadi Sunan Kudus itu bisa diterima dan termasuk bisa memberikan pemahaman terkait dengan ajaran Islam itu dengan cara memberikan pembekalan terkait dengan alat-alat pertukangan. Oke. Baik anak-anak, saya sangat apresiatif untuk kegiatan diskusi kalian ini ya. Cuma perlu Pak Ali sampaikan bahwa untuk kegiatan-kegiatan berikutnya ketika kalian berdiskusi, tolong setiap kelompok itu harus menguasai apa yang hasil dari yang didiskusikan. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa kalian membaca ya. Kemudian yang kedua anak-anak, dalam setiap berdiskusi itu harus ada namanya sikap saling saling mengkritisi ya. Seperti yang Pak Ali pernah sampaikan pelajaran kemarin, kita harus punya sikap ya. Di kelas 11 kalian masih ingat ya, kita atau di kelas 12 kita harus mempunyai sikap berpikir kritis ya. Artinya apa? Kita mengkritisi terhadap sesuatu yang mungkin menurut Anda kurang sesuai atau persepsinya tidak sesuai atau tidak pas ya. Kemudian tadi ada sedikit ya dari kelompok 2 kelompok 3 ya, terkait dengan ini makam Sunan Bonang, makam Wali Songo ya. Tadi yang di Lamongan itu di mana? Di Paciran. Itu makam Sunan siapa? Sunan Gajah. Kalau Sunan Bonang di mana? Sunan Ampel. Sunan Ampel di mana? Surabaya yang kemarin kita kunjungi atau ziarah. Sunan Kudus? Sunan Kalijogo? Demak. Sunan Gunung Jati? Oke, terima kasih anak-anak. Artinya kalian bisa memahami dari materi yang hari ini kita sampaikan. Dan terakhir, nanti untuk pertemuan yang akan datang, karena ini materi terakhir anak-anak, insya Allah nanti pertengahan bulan November kalian nanti ada UAS ya. Jadi nanti pertemuan yang akan datang nanti ada kegiatan remedial dan ulangan harian ya. Nanti tolong untuk disiapkan materi hari ini, disiapkan, dipelajari. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita akan remedial, ada pengayaan dan kemudian ada ujian tulis yaitu berupa ulangan hari. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini ya, diakhiri dengan doa ya. Ini sudah cukup ya. Loh, jamnya mati ya? Nanti dibelikan ini ya. Ini baru ini sudah setengah 9 itu sudah jam 2 ya. Nanti ketua kelas tolong dibelikan batu ya. Oke. Mari kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas.
belajar yang rajin, dan pesan yang paling penting adalah jangan pernah meninggalkan sholat, karena sholat adalah amalan pertama kali yang nanti akan dihisab atau dipertanggungjawabkan. Oke, itu yang bisa paling sampaikan. Paling mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan di hati kalian. Terakhir, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.